pantai. Lepaskan baju. Membuat dua bersaudara yang sedang berselancar tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Kaki panjang, pinggang ramping, pantat melengkung, rambut pirang, mata biru, tubuh langsing. Indah tak perlu dikatakan. Teknik selancar juga menghancurkan dua pria. Dia adalah seorang peselancar, namanya Nancy. Karena ibunya meninggal, dia memutuskan untuk pergi ke pantai tempat ibunya mengandung dia untuk mendapatkan kembali ingatannya. Setelah beberapa saat berselancar, hari mulai gelap. Kedua bersaudara itu memiliki hati yang baik untuk mengingatkannya, harus kembali. Tapi Nancy tidak mendengarkan, dengan keras kepala ingin tinggal dan bermain sebentar. Mendadak, dia akan menghadapi ujian bertahan hidup. Beberapa waktu yang lalu, bau busuk yang menyakiti hidungnya. Dia berenang lebih dekat untuk melihat. Baru saja melihat tubuh paus besar mengambang di ombak. Luka di tubuh seukuran roda. Apa yang menggigitnya sampai mati? Semakin Nancy berpikir, semakin dia takut. Akhirnya mundur. Tapi pada saat ini, benda besar perlahan menekannya. Kekuatan besar mendorongnya ke dasar laut. Dia jatuh keras di lava. Sakit untuk menggertakkan gigi. Sangat sulit untuk berenang kembali ke laut. Dia diseret kembali ke air oleh hiu lagi. Digigit satu pertandingan. Bahkan air laut diwarnai merah dengan darah. Dalam situasi ini, Nancy dengan panik menusuk mata hiu yang lemah itu. Akhirnya lepas juga. Dia mengapung ke permukaan. Ingin menaiki bangkai paus untuk menghindari bahaya. Tapi bangkai ikannya terlalu licin untuk dipegang. Dia hanya bisa menahan bau busuknya. Masukkan tangan ke dalam tubuh yang membusuk. Saatnya mendaki. Mendadak, Nancy mendengar beberapa suara di pantai. Itu dua bersaudara ini. Mereka masih di dalam mobil. Nancy segera berteriak minta tolong. Tapi jaraknya terlalu jauh. Mereka tidak mendengar sama sekali. Tepat saat ini, hiu juga mulai menyerang mayat secara agresif. Hampir membuat Nancy jatuh. Tidak bisa tinggal di mayat lagi. Nancy buru-buru melihat sekeliling. Di darat, itu tidak mungkin. Rompi pelampung terlalu jauh. Terakhir, Nancy memutuskan untuk berenang ke karang terdekat. Dia baru saja melompat ke dalam air. Hiu segera membalik bangkai paus. Ketakutan membuat potensi Nancy meledak. Pada saat terakhir ketika hiu mengejarnya, dia berhasil naik ke karang. Putar kepalanya dan lihat, di sebelahnya ada burung camar yang terluka. Tapi dia sedang tidak punya hati untuk memperhatikan. Dia segera memeriksa situasi di sekitar. Hanya melihat karang kecil yang tergeletak di tengah lautan luas. Pulau di sekitarnya, tapi setiap tempat sangat jauh. Jadi renangan masuk ke tepi pantai bagaimana? Nancy sangat tertekan. Pada saat ini, lukanya juga mulai menjadi serius. Untuk mencegah infeksi, Nancy hanya bisa menahan rasa sakitnya. Buat jarum jahit sendiri dengan anting-anting dan kalung. Mulai menjahit lukanya. Jeritan keras. Sangat menyakitkan tapi untungnya menghentikan pendarahan. Selesai semuanya, Nancy jatuh di karang dan tertidur. Ketika dia bangun, ini sudah tengah malam. Angin laut dingin sampai ke tulang. Dia hanya memiliki bikini tipis di tubuhnya. Yang lebih berbahaya adalah, luka di kaki tampak nekrotik. Sampai Nancy mengendurkan dasi, darah baru mulai beredar. Ini bukan caranya. Nancy menarik sepotong baju renang. Buat bantalan hemostatik di kaki. Tapi tarik ringan saja. Telah kurang kesakitan 1000 kali. Akhirnya, ketika menarik untuk terakhir kalinya, Nancy sangat kesakitan sehingga dia koma. Tidak tahu berapa lama, seekor kepiting merangkak di karang. Jepit kaki Nancy. Dia terbangun kesakitan. Secara naluriah memukul kepiting sampai mati. Yah, sepertinya ada sedikit air. Nancy menelan ludah. Dia belum makan seharian. Jadi dia mengambil kepiting. Taruh di mulutnya. Tapi masih tidak tahan untuk meludahkannya. Itu pada saat Nancy putus asa. Titik balik akhirnya muncul. Hanya terlihat di pasir. Seorang pecandu alkohol sedang tidur. Nancy segera meminta bantuan. Akhirnya bangunin dia. Dia melambaikan tangannya. Tas dia ada di samping. Ingin membantu mendapatkan telepon untuk memanggil polisi, benar-benar tidak terduga.
Orang itu memakai tasnya dan langsung pergi. Mengapa ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri barang? Nancy menjadi gila, terus-menerus memohon orang itu untuk menyelamatkannya. Tapi si pemabuk tidak mendengarkan. Masih pergi ke laut, juga ingin mencuri papan selancar Nancy. Akibatnya, baru saja masuk ke air, hiu menyerangnya. Pemabuk mati begitu saja dalam keserakahannya sendiri. Lebih dari 10 jam telah berlalu. Nancy terbangun oleh suara burung camar. Buka matanya. Ini dua bersaudara yang kemarin datang untuk berselancar lak. Dia buru-buru memperingatkan mereka berdua. Jangan datang ke sini, ada hiu. Tapi suaranya benar-benar tertutup oleh angin laut. Mereka tidak mendengar sama sekali. Tidak perlu mengatakan, keduanya tidak bisa lepas dari kesengsaraan. Bahkan ada seseorang yang terkoyak di depan mata Nancy. Bau amis tidak berhenti menyebar. Tampaknya telah mengungkapkan akhir Nancy. Dia benar-benar kecewa, menunggu di hatinya untuk kematian yang akan datang. Tapi pada saat ini, Nancy melihat burung camar di sebelahnya, juga jatuh dalam keputusasaan. Burung kecil ini masih hidup untuk hari ini. Bagaimana dia bisa menyerah? Jadi Nancy mendapatkan kembali semangatnya. Angkat burung dengan lembut untuk memeriksanya. Sadari sayapnya terkilir. Bagus bahwa Nancy dulu bekerja di toko hewan peliharaan. Pisahkan dan dorong kembali. Membantu burung camar untuk menyelaraskan kembali. Dia sekali lagi menyalakan harapan. Letakkan burung camar di papan selancar yang rusak. Mata melihatnya perlahan ke arah pantai. Sekarang saatnya untuk mulai menyelamatkan diri sendiri. Pada saat ini Nancy tiba-tiba melihat sesuatu. Ini topi kamera pria itu. Jika merekam video meminta bantuan dan kemudian membuangnya ke laut, hanya perlu dijemput oleh orang lain. Bukankah akan ada harapan? Meskipun peluangnya tampak sangat kecil, tapi Nancy tetap memutuskan untuk mencoba. Dia mulai bersiap untuk bekerja. Yang pertama adalah memasang jam tangan tahan air. Mulai mode pengatur waktu. Ikuti hiu lagi. Catat kecepatan putarannya. Berenang dari bangkai paus ke karang. Hiu hanya membutuhkan waktu 32 detik. Ini cukup. Nancy dengan sabar menunggu hiu berenang menjauh. Lalu lompat ke air. Mulai berpacu dengan waktu. Ombak tidak hanya mendorong topi menjauh. Nancy mencoba lagi dan lagi. Akhirnya dapat topi. Tapi baru saja berbalik, hiu telah menunjukkan giginya yang tajam. Jika bukan karena dia berjongkok di tengah karang, pasti akan mati. Tapi tepat setelah itu, hal tak terduga terjadi lagi. Dia melihat permukaan laut mulai naik. Jadikan area terumbu terapung semakin kecil. Lanjutkan seperti itu. Cerita menjadi makanan hanya masalah waktu. Tidak ada penundaan. Nancy segera merekam. Lempar topi ke dalam air. Kemudian segera mulai mencari pemberhentian berikutnya. Rompi pelampung adalah satu-satunya jalan keluar. Dia terbang ke air. Buat lapisan spons di belakang. Sangat cepat. Hiu tertarik pada ini. Meskipun Nancy berenang ke rompi pelampung, tapi sembarangan menempel pada pegangan yang patah. Jatuh tepat di punggung hiu. Melihat bahwa akan dimakan, dia menusuk dari belakang. Berbalik. Dapatkan di tengah tangga rompi pelampunglah. Pertimbangkan kesuksesan dari bahaya. Tepat saat ini, suara berat bergema di laut yang luas. Ditransmisikan ke telinga Nancy. Itu kapal kargo-kargo. Dia buru-buru mengambil pistol sinyal. Muat amunisi dan tembak sinyal. Tapi apa yang sedang terjadi? Nancy benar-benar tercengang. Dia menembak lagi, tapi itu masih tidak berguna. Amunisi sinyal pasti basah. Tidak bisa menembak lagi, tapi tetap menunda. Bahkan kapal kargo-kargo telah pergi jauh. Tiba-tiba rompi pelampung bergetar lagi. Itu hiu. Keputusasaan Nancy berubah menjadi kemarahan dalam sekejap. Ambil pistol sinyal. Tanpa ragu, tembak ke arah hiu. Baru saja ditembak jatuh. Api yang membakar di permukaan laut. Tapi ini tidak menjauhkan hiu. Sebaliknya, itu membuatnya semakin hui marah. Menggigit gila. Rompi pelampung lama telah benar-benar runtuh. Nancy harus berada di tengah-tengah pelampung. Terus-menerus berdoa agar bisa bertahan. Tapi apakah ini mungkin? Hiu mengambil satu gigitan dan memecahkan cincin besi. Lebih mudah daripada membuka tutupnya. Tepat saat ini, Nancy melihat ke bawah ke air. Perhatikan besi berat untuk memperbaiki pelampung.
penuh besi tajam di sekitarnya. Dia melihat kawat besi yang lepas lagi. Akhirnya menemukan cara. Hanya melihatnya menarik kawat besi. Meminjam berat untuk bergegas ke dasar laut. Hiu segera mengejar belakang. Buka mulutnya lebar-lebar. Di saat bahaya, Nancy terbalik. Begitu seterusnya, hiu berubah menjadi tusuk sate ikan. Akhirnya, seorang anak laki-laki menemukan topi itu di pantai. Anak laki-laki mencari bantuan. Akhirnya Nancy terselamatkan. Setelah itu, sesekali dia datang ke laut ini. Mengingat pengalaman kematian membuatku hidup kembali. Jangan menyerah pada diri sendiri. Tidak peduli berapa lama malam itu, juga pasti bisa melihat cahaya harapan pagi.